도로까지 좀 지나갑시다. 에, 니스요. RD Germany. My name is Peter. How did you get here? I heard all the roads to Gwangju are blocked. I came by taxi. The Korean press is not allowed here. If they find you are here, government will hunt you down. And the people helping you. 어디 저기 지금? No. You stay, we go down. 저 새끼 뭐야? 아저씨. Balik lagi di segmen cerita film Korea. Kali ini kita akan membahas film bertajuk A Taxi Driver. Kira-kira filmnya tentang apa ya? Daripada penasaran, mending kita langsung skuida. Berlatar di tahun 1980 di Seoul, seorang tukang taksi yang kita sebut saja Pak Kim, hari itu lagi-lagi merasa terganggu dengan adanya mahasiswa yang demo. Dia merasa demo cuma nyusahin dia sebagai tukang taksi. Pikirnya gak ada gunanya demo-demo kayak gitu. Setelah istrinya meninggal, Pak Kim cuma tinggal bersama putrinya yang masih umur belasan. Tapi ironinya, anaknya selalu dibully oleh anak dari pemilik kontrakan yang dia sewa. Makanya, sebagai ayah dia tidak bisa berbuat banyak. 뭐야 진짜 내 속상해가지고. 배고파. 시원하다. 야, 우리 딸 이제 시집 가도 되겠는데? 상구 아줌마 갖다 주신 거야? 어쩐지 좀 짜더라. Malam itu, radio menyiarkan berita tentang darurat militer karena para mahasiswa yang demo-demo. Tapi lagi-lagi, yang dipikirkan Pak Kim cuma penumpang taksinya yang bakal berkurang kalau kayak gini terus. Beralih ke negara tetangga, Jepang. Ada seorang reporter berdarah Jerman bernama Peter mengadakan pertemuan dengan jurnalis-jurnalis lainnya. Seorang jurnalis berkata kalau dia habis dari Korea dan Korea sangat tidak baik-baik saja. Karena mendengar cerita dari jurnalis itu, besoknya Peter langsung terbang ke Seoul, Korea. Saat pemeriksaan imigrasi, dia berbohong tentang profesinya. Hari itu juga dia langsung bertemu dengan seorang informan yang menjelaskan apa saja yang sudah terjadi di sebuah daerah bernama Gwangju. Bahkan pemerintah seakan menutup-nutupi semua yang terjadi di sana. Mulai dari koran yang disensor habis-habisan sampai saluran telepon pun diputus. Dan tentunya reporter asing seperti Peter akan sulit bergerak ataupun bisa jadi ditangkap jika ketahuan meliput. Tapi Peter tidak gentar. Dia tetap pingin ke Gwangju. Balik ke Pak Kim. Saat istirahat makan siang, dia bertemu dengan teman sesama supir taksi, tapi bedanya dia adalah supir taksi perusahaan. Karena dia lebih makmur, Pak Kim ditraktir makan. Di tengah makan, tiba-tiba ada supir taksi lain yang berkata kalau setelah makan siang ini, dia akan menyopir seorang bule ke Gwangju dengan bayaran 100.000 won. Nominal yang cukup besar buat di tahun 80-an. Karena tahu titik temunya, Pak Kim langsung tancap gas menyalip rezeki orang itu. 택시 부르셨죠? 어떻게 개인 택시가 오셨네요? 택시 회사에 전화했는데. 그게 거기 택시 회사에 차가 다 나가갖고 얘긴 다 듣고 오신 거죠? 그 광주 갔다가 통금 전에 서울로 다시 오면 10만 원 주신다고. 영어도 잘하신다고요? Of course. don't worry. Mr. Kim, let's go 광주. Be careful. 다른 차 타세요.
저 광주 갈 건데요. Jia. Sepanjang jalan, Doi sumringah karena udah pasti bakal dapat 100.000 won. Tapi tiba-tiba saat beberapa meter lagi sampai ke Gwangju, jalan dibarikade. Peter si reporter langsung mengeluarkan kameranya. Beberapa belas meter di depan, jalan ditutup oleh mobil-mobil tentara. Peter pun meminta untuk tidak memberitahu kalau dirinya seorang reporter. Sebagai warga negara yang respect pada para perwira, akhirnya Pak Kim putar balik mengurungkan niatnya ke Gwangju. Tapi Peter tidak mau tahu kalau dia harus mengantarkannya ke Gwangju. Kalau tidak, dia nggak mau bayar sepeser pun. Mau gimana lagi? Pak Kim langsung mencari jalan alternatif menuju Gwangju, menanyakan pada warga setempat. Yang dikiranya jalan ini tidak akan dihadang tentara, ternyata sama aja. Dengan pemikiran cepatnya, Pak Kim langsung mencari alasan untuk berbohong. 수고하십니다. 충성. 예. 제 양반이 되게 높은 비즈니스맨인데 왜 두고 왔답니다. 안 됩니다. 들어가십시오. 아니 우리나라 물건을 미국에 팔 수가 없답니다. 우리나라가 수출 못한다고 달러를 벌고 달러를 What's wrong? 벌어야 우리 If I don't get to Gwangju, there'll be problems. 그러니까 뭐 very very important paper, okay? Very important paper. 야, 열어줘. 대신 바로 나오셔야 됩니다. 충성. Berhasil loh ternyata. Tapi sebelum betul-betul sampai di Gwangju, Pak Kim meminta bayarannya sekarang. Kalau enggak, dia bakal putar balik dan pulang ke Seoul. Karena takut Pak Kim ngambek betulan, Peter pun memberi setengah bayarannya terlebih dahulu. Senyum dah lu. Sesampainya di sana, kota sepi. Banyak tulisan-tulisan perlawanan terhadap militer. Tiba-tiba, lewat sebuah truk berisikan para mahasiswa. Peter pun tertarik untuk meliput mereka. Dia bernama Jessic. Dia satu-satunya orang di truk itu yang fasih berbahasa Inggris. Peter ikut naik ke truk meliput mereka, sedangkan Pak Kim mengikutinya dari belakang. Tapi niat liciknya mulai muncul. Begitu ada belokan, dia langsung putar balik meninggalkan Peter. 저번처럼 데모하는 것들 옆에 있다 차라도 다치면 누가 책임질 건데? 아이 참. 할머니, 차비는 있으세요? 우리 막둥이 닮은 놈이 군인한테 대굴벽을 깨져갖고 그냥 지나가는 사람들만 봐도 저도 육군병장 만기 제대했는데 군인들이 그럴 리가 있습니까? 거기에 헛소리지라. 아이 그럼요. Sesampainya di rumah sakit, Pak Kim cukup kaget. Karena rumah sakit dipenuhi oleh orang-orang terluka akibat dipukul pihak militer. Karena para mahasiswa tadi ke rumah sakit juga, dia bertemu lagi dengan Peter. Tapi Pak Kim dituduh dengan sengaja membawa tas berharga milik Peter. Karena kecewa dan toh Peter juga udah sampai ke Gwangju, dia pun membayar sisa ongkosnya. Tapi karena para supir taksi Gwangju di sana melihat itu, Pak Kim dianggap memeras bule ini dan mengembalikan uangnya ke Peter. Mereka pun jadi cekcok. Tapi karena tidak mau memperpanjang masalah, dia pun mengembalikan uangnya lalu menjadi sopir pribadi Peter selama di Gwangju. Jessic ikut sebagai penerjemah. Walaupun sudah melihat korban-korban kekerasan anggota militer, Pak Kim tetap merasa kalau mereka dihajar anggota militer ya karena mereka nggak nurut. Mahasiswa tuh tugasnya belajar, bukan demo, katanya. Jessic pun bingung kenapa si bule bahkan lebih ngerti kondisi di Gwangju sekarang ketimbang Pak Kim yang notabene warga negara Korea. 오일 차에 기름 넣으러 간다. 기름. 만땅 같은 3,000원이요. 야, 앞에 이 양반이 아니 3,000원만 넣어달라고 그랬잖아. 3,000원 몰라? 3,000원? 나 이런다고 뭐 내가 돈 더 낼 줄 알아? 난 분명히 얘기했으니까 3,000원만 줄 거야. 헛다 음에 기사 양반 그 성질하고는 이거 했다는지 뭐 그러고 막 성질을 부리싸요. 참말로. 공짜. 아따 강주 사람들이 다 누구 같은지 아시는갑서. Malu dikit. Ternyata kenapa bensin digratiskan? Karena para supir taksi berjasa besar buat para pendemo. Mereka yang mengangkut orang-orang yang terluka ke rumah sakit. Walaupun resikonya mereka bisa ditangkap militer. Dan sepertinya Pak Kim mulai sadar. Mereka lalu pergi ke titik kumpul demo.
Saat meliput dari atas gedung, mereka bertemu dengan seorang reporter lokal. Dia mewanti-wanti Peter karena kalau ketahuan, pasti dia akan diburu militer. Tiba-tiba, demo pun pecah. Pihak militer menembakkan gas air mata, juga memukuli para demonstran yang tertangkap tanpa ampun. 어디 저기 지금? No. You stay, we go down. 집단한테 저쪽 가서 죽었어. 그 새끼 뭐야? Untung mereka masih selamat. Pak Kim akhirnya sadar kalau kekerasan yang dilakukan pihak militer terlalu membabi buta. Sesuai janji, karena sudah malam, mereka pun akan pulang ke Seoul. Jae-sik diturunkan dan mereka lanjut jalan. Tapi tiba-tiba mobilnya malah mogok. Untung supir taksi lain lewat sana. Mobilnya pun ditarik menuju bengkel. Tapi ternyata ada spare part yang harus diganti. Dan stok di bengkel lagi kosong. Tapi untung si pemilik bengkel punya mobil cadangan yang rela dia pindahkan spare partnya itu. Pengerjaannya akan memakan waktu 2 jaman kira-kira. Yang berarti akan selesai melewati jam malam. Maka dia baru bisa balik ke Seoul pagi. Pak Kim pun panik karena dia tidak bisa meninggalkan anak perempuannya sendirian. Ditambah dia tidak bisa menelpon anaknya karena saluran telepon di Gwangju diputus. Karena pikirannya yang sedang kacau, Pak Kim malah seakan menyalahkan Peter. Di sisi lain, pihak militer sudah menyadari kehadiran Peter. Waduh. Di sisi lainnya, para reporter lokal yang tidak takut mati ini tetap kekeh mencetak koran berisikan hal-hal yang real terjadi di Gwangju. Tapi mereka malah ditangkap, dianggap membangkang si bos percetakan. Karena si bos takut bisnisnya digeruduk militer. Kembali ke mereka lagi. Salah satu sopir taksi itu memperbolehkan mereka menginap di rumahnya. Saat iseng menyalakan TV, berita nasional malah seakan framing kalau para demonstranlah yang anarkis. Jauh berbeda dengan apa yang ada di lapangan. Dan tiba-tiba 무슨 소리예요? 방송국 근처니? 시방 방송국 앞으로 사람들이 모인다 안 와요. 택시들도 모다 그 짝으로 모이고 있어라. mereka langsung meluncur ke TKP. Tapi saat Peter mulai meliput, anggota militer ngeh kalau bule inilah yang sedang mereka buru. Jae-sik yang ngeh kalau Peter dan Pak Kim diburu, langsung mengajaknya kabur. Tapi sayang, karena mengambil part kamera yang jatuh, Jae-sik jadi tertangkap. 저기요. 지금까지 찍은 필름이랑 카메라만 주시면요. 여기 있는 이 친구까지 3사람 다 무사할 겁니다. 딱 10가지만 세겠습니다. 뭐가 현명한 선택인지. 이거 달래. 둘, 셋, 5, 7. 잠깐만요. 영어 좀 해주죠. 나 좀 조금 살려달라고 할란 게. Can you hear me? I can't hold this soldier much longer. Go now and show the world what's happening in here. 잡아 올라가요! I'm okay. Dalam pelariannya, Pak Kim melihat sendiri di sebuah gang kecil, para demonstran yang tertangkap dikumpulkan dan tetap dipukuli. Pada akhirnya, Pak Kim tertangkap juga. Tapi untung, Peter datang membantu. Sayangnya mereka terpisah dengan Jae-sik. Setelah kejadian mencekam tadi, dia jadi teringat anaknya. Kalau dia tadi tertangkap, apa jadinya nasib anaknya? Pagi buta, dia langsung buru-buru pingin pulang. Si sopir baik hati ini memberinya plat nomor palsu supaya mobilnya tidak gampang dikenal, rute rahasia untuk keluar dari Gwangju, juga uang ongkos yang dititipkan Peter padanya. Dengan bantuan si sopir tadi, Pak Kim pun sampai di Seoul dengan selamat.
dia langsung menservis mobilnya. Dia juga langsung menelpon ke rumah tetangganya yang mengurus anaknya semalam. Saat makan di sebuah kedai, orang membicarakan tentang Gwangju. Gosip yang beredar berbeda jauh dari yang ada di lapangan. Para demonstran dilabeli sebagai komunis. Bahkan rumor yang beredar, lebih banyak tentara yang meninggoy dibanding para mahasiswa yang berdemo. Gila banget pemerintah muter balik faktanya. Tapi di tengah jalan pulang, dia jadi merasa bersalah karena meninggalkan teman-teman seperjuangannya di Gwangju. Dia langsung putar balik, mampir sebentar ke bengkel tadi, berpamitan pada anaknya, dan tancap gas kembali ke Gwangju. Saat sampai di sana lagi, teman-temannya sedang di rumah sakit. Pak Kim menyusul mereka, dan ternyata Jae-sik tumbang. Katanya pihak militer sekarang lebih agresif. Mereka mulai berani menembak para demonstran dengan timah panas. Dan benar, saat datang meliput di lapangan, para tentara sedang menembaki siapapun yang terlihat berdemo di jalan. Para supir taksi pun melakukan aksi heroik, menghadang penglihatan para tentara dan buru-buru mengangkut orang-orang yang menjadi korban tembak. Pak Kim dan Peter pun sampai-sampai tidak bisa berkata-kata melihat kekejaman pihak militer pada warga sipil. Mereka berdua diminta buru-buru pergi dari Gwangju. Dan kalau bisa, secepatnya pergi dari Korea untuk menyebarkan berita ini ke dunia. Tapi, yang gawat adalah seluruh jalan rahasia itu sudah dijaga pihak militer. Tapi mau tidak mau, mereka harus segera keluar dari Gwangju. Mereka pun lagi-lagi berusaha mengelabui para penjaga. Tentu penjagaan makin ketat. Karena informasi tentang si bule beserta taksi dari Seoul sudah menyebar. 트렁크 좀 봅시다. 보내줘. 뭐 기자도 아니고 서울 택시도 아닌데 뭐 어쩌게. 보내라고. 외국인 탄택시 발견하면 즉시 연락합니다. Makasih banget buat prajurit baik ini. Tapi tentu tidak semudah itu. Mereka dikejar-kejar oleh beberapa mobil militer. Tiba-tiba para sopir taksi pemberani dari Gwangju membantu mereka memuluskan jalan Pak Kim dan Peter, meski nyawa taruhannya. Akhirnya, berkat para sopir maksudnya pahlawan tadi, akhirnya mereka sampai dengan selamat di Seoul. Mereka menyembunyikan roll film berisikan rekaman kekeosan Gwangju ke dalam kaleng kue kering. Perpisahan pun tiba. Untungnya Peter terbang lebih dulu sebelum pihak militer meminta pihak bandara menetapkannya sebagai orang yang dicari. Sesampainya di Jepang, Peter langsung melaporkan apa yang sudah dia lihat dan rekam di Gwangju. Berita menyebar ke seluruh penjuru dunia. Setelah Korea kembali aman, Peter berkunjung ke Korea lagi pingin bertemu dengan Pak Kim. Tapi Pak Kim ternyata cuma memberinya nama dan nomor telepon palsu. Tapi mungkin langkah Pak Kim sudah tepat. Karena sampai sekarang pun masih ada anggota militer yang memata-matai gerak-gerik Peter. 23 tahun kemudian, Peter kembali ke Korea menghadiri sebuah penghargaan untuk dirinya karena jasanya meliput Gwangju saat itu. Dia pun tidak lupa bercerita tentang teman-teman seperjuangannya di Gwangju. Terlebih, sopir pemberani yang membawanya ke Gwangju. Dia cuma berharap bisa bertemu lagi dengannya, sahabat seperjuangannya itu. Tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sikap kritis terhadap pemerintah itu harus ada di setiap warga negara. Jangan tutup mata. Kalau menurut kita ada yang salah dengan pemerintah, ya harus kita kritisi. Tapi, gak lupa juga kalau ada yang baik, kita pun harus apresiasi. Oke, jadi itulah cerita alur film A Taxi Driver yang KJ Tenrek bawakan. Dengan kisah perjuangan para sopir taksi Korea Selatan yang rela mati demi kesejahteraan bersama, rating yang KJ Tenrek kasih buat film ini
8,5/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.